Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4. Kita akan membahas presentasi untuk UAS Komunikasi Organisasi Ruang 7. Perkenalkan, nama saya Ferry Dwi Febriansyah, lalu ada teman saya, Iwang Pangestu, lalu ada Salsabila Syawa, dan Trisyanda Adelia. Untuk slide selanjutnya, boleh digeser? Ya. Yang pertama, kita ada topik. Jadi topik itu hasil pengamatan terhadap PT Kresin Indonesia yang telah mengalami krisis. Boleh digeser lagi. Penyebab terjadinya krisis. Jadi penyebab terjadinya krisis itu adalah dari 2013 hingga 2020, perusahaan mengalami kerugian dikarenakan pemilik perusahaan membuka pabrik sejenis di Sukabumi yang bernama PT Loving Indonesia dengan lahan yang lebih luas dan jumlah karyawan yang lebih banyak. Sejak saat itu, beberapa karyawan yang tadinya ribuan orang hanya tinggal 300 orang saja. Kemudian mendapat kabar penutupan perusahaan PT Kresin Indonesia yang dilakukan pada bulan Maret 2022. Kejadian tersebut saat kenaikan upah tahun 2022 yang belum menemui kesepakatan dan kegiatan produksi masih berjalan normal. Kabar tersebut tentu membuat seluruh karyawan terkejut dan kecewa. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Iwang Pangestu. Yang selanjutnya yaitu ada level krisis. Level krisis pada PT Kresin ini sudah termasuk ke dalam krisis makro, di mana PT Kresin Indonesia mengalami kerugian dari 2013 sampai dengan 2020 yang menyebabkan pengurangan karyawan sebanyak ribuan hingga tinggal sekitar 300 karyawan saja. Yang mengakibatkan karyawan tersebut menuntut hak karyawan kepada PT Kresin Indonesia untuk dibayarkan secepatnya. Slide selanjutnya yaitu adalah tahap terjadinya krisis. Di antaranya ada prakrisis, krisis, dan pasca krisis. Yang pertama ada prakrisis. Perusahaan PT Kresin Indonesia mengalami kerugian yang cukup lama dari 2013 sampai dengan 2020. Yang kedua ada krisis. Pada saat krisis, perusahaan PT Kresin Indonesia tidak mampu membayar tunjangan hari raya. Beberapa karyawan yang di PHK tidak mendapatkan pesangon dari PT Kresin Indonesia ini. Pasca krisis, perusahaan PT Kresin Indonesia mengalami kebangkrutan dan terakhir bekerja pada 31 Maret 2022, yang pengumumannya sudah dipasang sejak 8 Februari 2022. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila Salwa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan situasi krisis yang terbentuk. Adapun situasi krisis yang terbentuk pada PT Kresin Indonesia adalah situasi akut. Tahap akut merupakan pola krisis di mana persoalan mulai muncul ke permukaan. Tahap ini terjadi biasanya karena kelengahan manajemen. Pada tahap ini, krisis telah muncul ke permukaan atau ke publik sehingga para karyawan telah mengetahui krisis yang terjadi pada perusahaan ini. PT Kresin Indonesia memiliki tahap akut karena pihak manajemen menutup kerugian yang dialaminya dari tahun 2013 sampai tahun 2020 dan diduga mempunyai rencana membuka perusahaan baru. Slide selanjutnya, ada upaya penanggulangan krisis. Adapun upaya penanggulangannya yaitu dilakukan mengadakan perundingan bersama antara karyawan dan perusahaan, namun berakhir dengan gagalnya perundingan atau deadlock. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Trisyanda Adelia. Dampak dari terjadinya krisis di PT Kresin Indonesia yaitu dalam rangka memperjuangkan hak-haknya akibat dari gagalnya perundingan,
maka seluruh karyawan melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret sampai 8 April 2022. Adapun 4 tuntutan yang disampaikan karyawan kepada perusahaan yaitu yang pertama, meminta perusahaan membayarkan hak-hak karyawan sebesar 3 kali ketentuan pasal 156 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang kedua, meminta agar perusahaan membayarkan tunjangan hari raya atau THR tahun 2022. Yang ketiga, meminta agar perusahaan membayarkan sisa upah karyawan kontrak yang belum selesai masa kontraknya. Lalu yang keempat, sebelum ada kesepakatan penyelesaian PHK antara kedua belah pihak, seluruh aset perusahaan tidak ada yang boleh keluar dari area perusahaan. Masih di mute. Lu masih di Masih di mute. mute. Ulang, Per, masih di mute. Suara lu masih di mute. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi